pensil luga, ya kan? Berarti pensil itu miliknya luga. Kan bisa Pensil itu gini, kalau pensil itu di luar tubuh ya. Misalnya rumahnya luga ya, rumah itu bukan luga. Tapi kalau roh itu ada di dalam tubuh, tidak mungkin roh ada blok M, luganya dan namanya roh itu ada di dalam tubuh. Apa di dalam tubuh adalah pribadi luga. Bang Luga, sinyalnya jelek suaranya. Ya memang agak rusak, asal sabar-sabar aja sih. Kalau mau sabar ya memang begitu. Aku betulin. Kalau pensilnya luga itu ada di dalam tubuh, tidak menyatu dengan saya. Kalau pensil terbakar saya nggak punya F. Tapi kalau rohnya luga dicabut, sayanya mati. Makanya ada perbedaan antara roh luga dengan pensil luga. Pensilnya dibuang, luganya nggak kenapa. Kalau rohnya dibuang, luganya meninggal. Karena roh itu adalah pribadinya luga sendiri. Roh luga, ya. Roh luga itu berarti roh milik luga. Bukan, pribadinya luga. Bukan roh milik luga. Gue mana bisa punya. Kalau roh milik luga berarti ada satu roh lagi yang gue tenteng-tenteng. Ada roh gentayangan yang gue pegang, gue bisa suruh-suruh tuh. Gue bisa menyuruh roh, berarti pribadinya gue bisa menyuruh roh. Tapi kalau dibilang roh luga, pribadi gue sendiri, diri gue. Diri tahu nggak diri? Dirinya luga. Kalau dirinya luga bisa dibuang nggak? Misalnya luga menyuruh dirinya, kan nggak bisa. Dirinya gua lah yang nyuruh apapun yang ada di sekeliling. Karena itu tempatnya di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Demikian juga lah, roh Allah itu bukan di luar Allah, tetapi di dalam diri Allah. Dikatakan firman itu keluar dari mulut Allah. Berarti pribadinya Allah. Bang Luga, ya. Kalau roh Allah itu memiliki roh. Ya. Roh ini, kalau roh terus kalau Bang Luga, roh luga ini kan menempati jasadnya luga. Ya. Nah, terus roh Allah ini apa yang menempati? Iya. Bait suci Tuhan tubuh, makanya dia disebut bait suci. Nah, tubuhnya Allah itu ada. Ya makanya kan para nabi kan aku melihat seseorang duduk di atas tahta. Itulah tubuhnya. Yang di dalam tubuhnya itulah yang disebut roh Allah. Makanya kan ajaran-ajaran ini berusaha berjuang untuk meniadakan tubuhnya Tuhan supaya roh itu bisa dilempar kemana-mana, supaya roh itu ditiadakan. Makanya meniadakan roh Allah dengan meniadakan tubuhnya, sehingga orang nggak kenal Tuhan secara sempurna. Jadi kalau dibilang roh Allah, ya pribadinya Allah, dirinya Allah, pribadi bisa diajak ngobrol, bisa tersakiti, bisa sedih, bisa seneng, bisa mukulin orang, itu roh. Hancur. Kalau dibilang roh Allah ya berarti ya dirinya Allah, pribadinya. Tahu pribadi kan artinya kan seorang yang bisa berinteraksi, yang bisa ya diri, pribadi itu diri lu, berarti kan bukan tetangga lu, bukan kucing lu, diri lu ya lu, pribadi lu, berarti kamu sendiri, bukan kucingnya kamu. Rohnya luga itu ada dari mana asalnya? Luga, ya? bukan di sebelah kosannya luga. Roh saya nggak mungkin di tetangga kosan saya atau di tetangga perumahan saya. Roh saya tinggal di tubuh saya. Sumbernya roh luga ini dari mana? Apa? Sumbernya roh luga ini dari mana? Ya itu pertanyaan anak TK kali. Semua manusia ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan setan. Jadi tahu, tanya anak kecil juga tahu. Roh manusia itu ciptaan Tuhan. Betul. Sekarang siapa? Kan nggak ada ciptaan roh Tuhan. Ya roh Tuhan itu pencipta. Makanya kita basicnya harus tahu dasarnya supaya kita mengenal Tuhan. Roh Allah itulah menjadi rohnya Yesus. Kalau Allah ini maha tahu enggak? Roh Allah ini maha tahu enggak? Maha tahu. Maha tahu. Iya. Kalau roh Allah maha tahu berarti ketika masuk di dalam tubuh Yesus maha tahu. Enggak, begini. Allah ini, roh Allah ini kan bagian dari Allah, pribadi Allah juga.
Tapi selain daripada roh Allah, ada lagi yang disebut firman Allah, atau itu hatinya Allah. Terus ada lagi yang disebut Allah Bapa. Allah Bapa itu pemikiran. Jadi kalau disebut roh Allah itu adalah roh dan kuasa. Jadi yang membuat kita bergerak ini roh, bukan pikiran. Roh yang bisa membuat kita hidup bergerak, punya power, itu roh namanya. Nah, roh ini diperintah oleh otak. Jadi kalau misalnya ditanya apa firman Allah, Yesus. Gini Bang Luga, pertanyaan saya masih yang tadi. Roh Allah itu maha tahu, ya kan? Begini, roh Allah itu bukan maha tahu, tetapi dia mendapatkan perintah dari Bapa. Roh Allah mendapat perintah dari Bapa. Iya. Jadi Bapa berbeda dengan roh Allah gitu. Beda. Ya itu roh Allah, itulah rohnya. Gimana sih lo? Kan gue bilang Bapa itu cuma pikiran. Bapak bukan roh. Bapak itu bukan roh. Mendapat perintah dari Bapak. Lah Bapak punya roh tidak? Bapak ini bukan roh. Roh itu adalah roh. Ya kalau Bapak bukan roh, berarti saya tanya sama Bang Luga, Bapak punya roh? Bapak punya roh, tapi Bapak itu bukan roh. Bapak memang bukan roh menurut Bang Luga, kan? Dan saya iyakan. Nah, Luga ketika jasadnya ini Luga kan bukan roh. Kemudian ada roh Luga. Kayak gini lah. Nah, roh itu masuk ke Luga. Nah, saya tanya, Bapak punya roh tidak? Bapak punya roh. Dia memiliki roh, tetapi dia sendiri bukan roh. Sama seperti ada roh Bapak adalah roh Bapak ada. Roh Bapa yaitu Roh Kudus. Tapi Bapa ini bukan Roh Kudus. Roh. Sama seperti jiwa, dengerin. Jiwa sama roh beda nggak? Enggak, gini. Jadi Yesus itu bukan roh. Firman. Yesus itu firman, ya kan? Ya. Nah, kemudian rohnya roh Allah. Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya kan? Ya. Roh Kudus. Roh Kudus ini maha tahu tidak? Roh Kudus dia sifatnya penurut. Dia tidak bisa mengambil inisiatif sendiri. Dia diperintah. Dia cuma Bapa. Berarti Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus Allah. Karena yang merintah Roh Kudus siapa? Bapa. Jadi Bapa perintah Allah. Memerintah rohnya sendiri. Ya, betul. Ya, berarti memerintah Allah. Ya. Gitu kan enak ya Bang Arman ya. Jadi menurut masih bingung. Masih bingung enggak? Gini. Tolong kasih waktu saya sedikit biar saya jelasin. Iya. Bapak itu bukan satu orang, bukan roh dia. Dia cuma pikiran. Pikiran ini kan bukan roh. Pikiran adalah satu ornamen di dalam manusia, memimpin seluruh pribadi kealahan. Nah, pikiran ini masih punya perkataan, yaitu hati. Hati ini juga bukan roh. Yang roh itu artinya adalah tenaga yang menggerakkan, yang menghidupkan hati dan pikiran itu. Itulah disebut roh. Karena roh itu adalah nafas dan kehidupan. Sementara pikiran itu bukan kehidupan. Pikiran adalah sesuatu yang memerintah, memimpin, dan mengarahkan. Roh itu sifatnya menghidupkan, menggerakkan, dan menghasilkan kekuatan. Itulah disebut roh. Roh itu kekuatan. Roh itu nafas dan kehidupan gitu. Dan di dalam roh itu ada kuasa. Enggak, tadi kan lu bilang roh itu adalah nafas dan kehidupan, tadi lu bilang. Iya, dan juga kuasa. Di Bapa tidak ada kuasa, hanya pikiran yang menentukan. Nah, makanya sebut kalau misalnya Roh Kudus itu tidak apa, dia hanya menerima arahan, bukan kuasa. Kuasa itu milik sendiri. Sinyal lu enggak? Sinyal. Ya memang. Sabar silakan. Kalau memang nggak bisa, ya udah. Aku nggak bisa lagi, gitu loh. Jadi tadi bagus. Ya saya nggak tahu. Saya nggak bisa komplain ke Telkomsel, saya nggak punya teleponnya, gitu aja. Kalau emang masih mau dengar. Jadi Roh Kudus itu menghasilkan kuasa sendiri, bukan dia punya kuasa sendiri. Hanya dia Allah. Artinya nggak ada Roh Kudus, Bapa pun nggak bisa menciptakan langit dan bumi, karena dia sifatnya cuma memerintah, mengutus, dan berkehendak. Makanya dia kepala otak, letaknya paling tinggi dia, karena dia yang menentukan, yang mengarahkan, memimpin, dan berkehendak. Itulah pekerjaan Bapa. Bapa tidak bisa
maksudnya menjadi melakukan, yang melakukan itu Roh Kudus. Karena satu di Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu juga Tuhan. Karena kenapa? Kuasanya itu ada di Dia. Sama seperti misalnya Luga pengen punya anak. Luga nggak bisa punya anak karena sel telur itu ada di istri saya. Harus ke istri saya dulu. Sperma saya masuk, baru anak saya ada. Kalau saya disuruh, oh Luga sebagai laki-laki pemimpin keluarga, bisa nggak? Kenapa? Itu bisa kalau ada gabungan antara sel sperma dan sel telur. Dia jadi ibarat kata tuh jadi sesuatu. Demikian juga Bapak dan Bumi kalau tidak ada Roh Kudus itu. Jadi duanya harus bergabung. Kehendak pikiran bergabung dengan kuasa. Disuruh Bapak menciptakan langit dan bumi nggak bisa. Sama seperti laki-laki disuruh punya anak sendiri. Maaf nih, barangnya digesek-gesek ke kayu nggak bakal bisa punya anak. Harus menikah, bersetubuh, bergabung dengan sel telur. Antara laki-laki dan manusia itu sebenarnya gambaran dari Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tetap Tuhan karena sumbernya dari Dia. Seperti itu. Ya, bagus, silakan. Ya. Don Vito, ada Bang Sunan juga nih. Silakan ngobrol Bang Luga. Jadi tadi saya ini masih penasaran. Bang Luga ini belum menjawabnya dengan tegas gitu. Apa tuh? Roh Allah itu Roh Kudus Allah. Dan ya, pribadi Allah. Dia pribadi Allah atas perintah Bapa kan. Ya. Jadi Bapa ini bukan Allah kan? Bapak Allah kok jadi bukan Allah lagi sih? Bapak Allah, Roh Bapak Allah. Allah. Yesus firman Allah. Rohnya. Roh itu kan berbeda dengan Bapa. Roh itu kan satu pribadi yang menghidupkan. Itulah roh karena di dalam roh ada kuasa, ada kehidupan. Jadi, Bapa itu kan hanya sebatas pribadi yang berkehendak, pribadi yang memutuskan. Jadi Bapa adalah Allah. Ya. Punya roh namanya Roh Allah. Roh Kudus ya. Roh Kudus. Jadi rohnya Bapa namanya Roh Allah. Kudus. Betul. Terus Yesus rohnya juga Roh Kudus Roh Allah. Ya, betul sama rohnya. Berarti rohnya Bapa juga rohnya Yesus. Betul. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Sama, bukan sama dengan Bapa. Yesus itu firman, makanya firman itu juga Allah. Karena dia posisinya di tengah hati dia. Rohnya firman apa? Rohnya firman itu Kudus. Firman itu bukan roh. Firman Bapa? Kudus juga sama. Kudus sama. Berarti ada dua Roh Kudus. Bukan. Di dalam kealahan itu cuma satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi firman itu kan roh. Bapa juga bukan roh. Firman ya firman. Bapa ya Bapa. Jadi Roh Kudus. Sorry. Itu baru bisa disimpulkan kalau masing-masing bukan pribadi. Kalau masing-masing pribadi agak repot tuh, Luga. Betul kan? Itu pribadi. Makanya kalau pribadi bisa ditanyakan tuh. Bapak itu rohnya roh Allah. Badannya apa? Apa? Badannya apa nih? Apa jasadnya apa? Badannya? Tubuhnya apa? Tubuhnya Bapak kan bertahta di surga. Enggak apa? Dia dalam bentuk api lah, dalam bentuk api dan awan kemuliaan Tuhan. Berarti yang disembah api sama dengan menyembah Bapak gitu. Wujudnya Tuhan kan seperti laki yang duduk di atas tahta seperti permata di Wahyu pasal 4. Wujudnya Bapak seperti permata yaspi. Nah, itulah wujudnya. Rohnya dia itulah 7 obor. 7 obor yaitulah ketujuh roh. Itulah rohnya. Nah, ya paham. Rohnya artinya paham kalau roh itu pribadinya wujudnya itu roh. Kan gitu wujudnya roh dia. Apanya? Roh Allah bukan itu wujudnya roh. Dengerin. Wujudnya roh itu enggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang benar adalah wujud ya wujud, roh ya roh gitu loh. Wujud itu tadi lu bilang masing-masing pribadi. Iya. Kalau pribadi kan punya wujud, punya dalemannya dong rohnya. Pribadi itu begini loh, pribadi makanya adalah ketika tiga-tiganya itu bukan pribadi, bisa mungkin disimpulkan kayak tadi. Tapi kalau masing-masing itu pribadi, wah repot lu tuh, Luga, repot. Rohnya Bapak kayak gini ya. Yesus itu tidak punya roh, adalah kata-kata. Dia bukan roh, Bapak juga bukan roh, karena dia adalah hanya pemikiran dan
jiwa ya. Bapak itu kan yang memutuskan, yang menentukan. Makanya Yesus berkata, aku mengikuti kehendak Bapa. Tapi untuk Bapa bisa bergerak kan itu harus ada roh. Dia untuk bertindak kan harus ada roh, karena kekuatannya itu ada roh. Jadi sumber kuasa itu cuma ada di roh. Di Bapa nggak ada kuasa. Bisa dipahami loh kan? Apa? Bisa mudah dipahami itu. Ya gini. Andai kata ketiga-tiganya bukan pribadi. Ketiganya itu pribadi. Dari mana kita tahu pribadi? Karena roh itu bisa diajak ngobrol. Roh itu bisa tersakiti. Roh itu bisa marah. Yesus juga bisa marah. Nah, pribadi itu kan artinya bahwa dia bisa berpikir, bisa sakit hati, bisa ngobrol. Itu yang disebut pribadi. Kalau bukan pribadi ya batu, kaleng-kaleng, baut. Enggak dong. Jangan begitu. Kalau bukan pribadi artinya cuma satu aspek aja yang dia miliki, roh. Iya, tapi kan gitu. Satu aspek ini bisa diajak ngobrol nggak kalau disebut aspek? Ya bisa, tapi kan nggak bisa diinteraksikan. Kalau diajak ngobrol bisa. Diajak ngobrol, nah, pribadi Pak. Ada contohnya. Roh diajak ngobrol. Maka Roh Kudus berduka. Kalau Kudus bisa berduka dan bisa berinteraksi. Berarti bukan, kalau berduka itu hanya rasa. Kalau interaksi itu sama lo ya lo gak. Dia bisa ngomong sama lo bisa ngomong sama dia. Itu interaksi namanya. Bisa ngobrol. Makanya Yesus berkata, Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Iya. Itu Roh Kudus. Enggak, kita lagi nggak bicarakan itu. Kemampuan dia berinteraksi sama Luga misalnya gitu, sama lo Luga. Bisa nggak lo ngobrol gitu berdua? Bisa. Makanya misalnya saya berdebat itu kan yang bekerja di diri saya kan Roh Kudus. Yesus berkata. Bukan, lo berdebat sama roh, nah gitulah. Ngobrol bisa. Ngobrol artinya bertanya, dia ngasih tahu. Karena yang bisa diajak ngobrol itu orang-orang Kristen itu Roh Kudus di dalam diri kamu. Berkata roh Bapa yang berkata-kata di dalam diri. Roh Kudus itu bisa berkata-kata di dalam diri kita. Nah, itu kan ngomongnya berkata-kata. Tadi kan ngomongnya interaksi. Lu bisa ngomong juga sama dia gitu loh. Udah interaksi dong. Kalau berkata-kata itu udah interaksi. Interaksi itu cuma ngasih komen doang, perintah doang ke lu. Makanya dianya bisa kita ajak ngobrol. Roh Kudus ini yang saya lawan debat ini Roh Kudus 3 misalnya gitu. Nah, lo tahu bahwa dia mengerti bagaimana? Itu kan namanya interaksi tuh. Kayak lo sama gue nih. Iya. Lo sama gue nih. Ini kan cuma voice doang kita nih. Iya kan? Roh Kudus sama. Karena yang Kristen itu Roh Kudus. Jadi yang kita ajak ngobrol tiap itu Roh Kudus. Oke, anggaplah itu pribadi tanpa wujud ya. Tanpa wujud dong itu namanya. Bapak itu bagaimana? Nah, Bapak ini ngasih sinyal, artinya ngasih arahan kepada Roh Kudus untuk menjawab kita. Karena Roh Kudus itu tidak menghendaknya sendiri. Dia apa yang itulah yang disampaikan sama dia. Makanya Bapa dan Roh Kudus itu tetap koneksi 24 jam. Makanya dikatakan roh Bapamu lah yang berkata-kata di dalam diri kamu. Iya. Jadi gini Bapak itu pribadi, roh itu pribadi, firman itu pribadi. Nah, betul ya? Dan sumber kuasanya itu cuma ada di Roh Kudus. Jadi apa nggak jelas. Sumber kuasa, kekuatan itu di Bapa Yesus nggak ada. Kuasa di Bapa dong, kekuatannya di Roh gitu. Kan sumber kuasa Bapa itu cuma merintah, cuma ide, tapi kuasa nggak ada dia. Makanya Roh Kudus pihak yang merintah itu adalah yang berkuasa. Kalau berkekuatan nanti beda lagi nggak apa-apa bisa. Jadi Bapa itu sifatnya dia memerintah, tapi kuasa tidak ada sama dia. Sama seperti arsitek itu cuma bisanya gambar, bisanya mendesain, tapi menjadikan desain itu arsitek itu nggak bisa. Roh itu bisanya apa aja? Roh Kudus ini bisanya menghasilkan kuasa. Itulah sifat tugasnya utama Roh Kudus itu. Gini ya, Luga ya. Kalau bagi Muslim itu sangat bisa dipahami, Asalkan ketiga-tiganya itu bukan pribadi. Kalau pribadi udah bingung itu. Makanya begini kan. Pribadi dalam begini. Ini kan kita ngomong tentang Tuhan ya. Ngomong Tuhan dan manusia ini agak ada perbedaan sedikit walaupun karena manusia itu diciptakan dan gambar Allah. Sama dalam diri manusia. Kita juga bisa ngobrol sama roh kita sendiri. Misalnya
kan kita ini kan bisa bertindak kan karena ada komunikasinya sebenarnya dari otak memerintah hati, hati memutuskan akhirnya dan bergerak. Sebenarnya itu komunikasi semuanya, ngobrol semuanya itu. Kalau dalam biologis itu pelajarannya adalah otak memerintah saraf, menggerakkan jantung, menggerakkan seluruh tubuh sehingga itu bisa bertindak. Roh Kudus juga seperti itu. Dia menghasilkan kuasa, tetapi dia menerima arahan dari Bapa. Karena kan mereka kan satu, nggak bisa kecuali mereka dua. Satu apa? Maka Satu apa? satu tubuh. Katanya pribadi, beda pribadi. Kan gue udah bilang, pikiran menurut lo pribadi bukan? Iya, gue pribadi kan nggak bisa satu tubuh sama lo. Iya, makanya yang cara yang lebih simpel itu adalah Bapa adalah pikiran, Yesus adalah hatinya, Roh Kudus adalah rohnya. Nah, ketiga itu Satu pribadi. orang. Ketiga itu satu pribadi. Satu orang sebenarnya, satu orang. Ya memang istilah pribadi ini kita sendiri juga tidak bisa mengatakan 3 pribadi atau 1 pribadi, tetapi kita hanya bisa mengatakan karena pribadi ini harus dijabarkan lagi sebenarnya. Artinya kita tidak punya kemampuan menjelaskan, mengartikan pribadi ini secara sempurna. Yang bisa kita tahu adalah bahwa memang roh itu bisa diajak ngobrol, ya. Firman itu juga bisa memerintah roh, karena Yesus berkata dia menerima apa yang kuperintahkan, ya. Terus Bapak itu sifat dia hanya mengutus. Pernah ada kejadian maka Bapak menjadi langit bumi, atau Allah ada karena roh Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi itu. Sementara Bapak makanya gue berpikir Bapak itu bisa jadi nggak ada loh. Dengan definisi lo kayak tadi itu, Bapak itu seolah tidak memiliki tugas, tidak memiliki fungsi. Justru di dalam diri manusia ini tuh yang paling penting tuh otak. Karena kalau nggak ada otak, sekalipun ada kuasa kan tetap nggak ada gunanya. Karena kan yang menentukan, makanya kan ada istilah lu harus punya otak. Siapa otak dari pelakunya? Siapa dalangnya? Kan ada istilah-istilah seperti itu. Karena otak itu yang paling penting. Ya, satu pribadi lah. Itu satu pribadi ketiganya itu. Baru kita tidak bisa mengatakan satu pribadi karena tidak ada satu Allah, iya. Satu hakikat, iya. Nah, Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu roh kan? Begini ya. Sebenarnya begini ya. Manusia ini dia dia membuat kamus-kamus dalam bahasa Indonesia bahwa Allah itu pribadi ini sebenarnya itu adalah maksudnya itu kan buatan manusia. Jadi artinya bahasa kamus-kamus bahasa Indonesia itu tidak didesain untuk mengenal Tuhan 100%. Jadi jangan kita berpatokan dengan kamus bahasa Indonesia karena apa yang kita dapat dari kamus itu kan hasil pemikiran manusia. Terus mengenalnya bagaimana dong? Kan Allah misalnya ini kan Yohanes 4 kalau nggak salah 21 ya. Allah itu roh. 21 atau 24 ya? 24 ya? 424. Allah itu roh kudus, bukan merujuk kepada Bapa. Allah itu Bapa bukan roh. Bukan Allah. Allah itu roh merujuk kepada kudus. Iya. Bapak juga Allah kan? Bapak itu Allah. Firman itu Allah. Tapi kan? Kalau yang dikatakan Allah itu roh. Iya, kenapa? Bilang aja satu pribadi. Udah, satu pribadi. Udah, ngerti udah. Ya udah, satu pribadi itu nggak masalah. Artinya kalau yang satu Trinity, pribadi, apanya kan tuh? Trinity itu sebentar lu ga, sebentar begini. Kan kalau lu kan udah ngerti, lu udah ngerti. Yang nggak ngerti nanya sama yang udah ngerti gitu dong. Bener dong, masa lu jelasin mulu, lu nggak apa yang lu mau jelasin belum tentu yang gua belum ngerti itu kan? Ya terus. Gini, ya bener dong. Artinya gini, kalau satu pribadi yang 3 Trinity itu apanya, hakikatnya? Sebenarnya begini ya, gue bilang aja, orang yang menjelaskan dengan cara-cara seperti itu justru sebenarnya sangat lemah. Begini, ini juga salah satu trik setan sebenarnya. Gini, setan ini kan membuat kita berada di dalam satu ruang lingkup. Jangan bilang kita nggak boleh karena nggak ngerti. Jangan bilang setan ini kan atau penipuan, nggak boleh, orang nggak ngerti. Jangan dibilang penipuan dong. Iya, justru begini, untuk kita menjelaskan tentang Tritunggal, jangan kita memakai selalu istilah-istilah tertulianus, 3 pribadi, 1 pribadi, 1 hakikat. Jangan kita pakai bahasa-bahasa seperti itu karena itu adalah bahasa-bahasa yang masih terlalu dasar, di mana orang lagi masih mau ibarat kata
masih baru belajar baca, lalu kita anggap itu sudah menjadi kesempurnaan. Tidak. Jadi untuk belajar tentang Tritunggal, kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa seperti itu. Kalau lo tanya sama Deknya, bagaimana ngertinya? Makanya kan gue udah bilang begini, cara untuk mengenal Tritunggal itu jangan pakai bahasa-bahasa si Tertulianus atau dokter-dokter Tritunggal, Mangaputa, Deki Ngadas atau Deki Lontong, bahasa-bahasa seperti itu. Ya, kalau kita pakai bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya membuat kita tambah sulit, karena gue udah riset selama ini. Mereka ini menjelaskan Tritunggal, apa sih Tritunggal? Oh, 3 pribadi, 1 hakikat, Bapa bukan roh, roh bukan anak, ini. Terus kelanjutannya apa? Udah hanya situ doang. Jadi hanya sampai situ. Oke, kalau lo ngejelasinnya gimana? Tadi makanya kan membayangkannya gini loh Luga ya. Apa yang lo jelasin ini memunculkan pengertian di gua, Tuhan itu 3 jadinya.